Ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi deposito yang kemarin ya. Nah, kalau kemarin itu kan sampai pembukaan, perhitungan bunga, pencairan bunga, pencatatan bunga, sampai penarikan dan penutupan deposito. Nah, cuman itu yang sudah jatuh tempo. Nah, misalkan di sini ada kasus, Bu, bisa nggak sih kalau misalnya deposito itu ditarik sebelum jatuh tempo? Misalnya, yang kemarin kan Satria jatuh temponya tanggal 5 Oktober ya. Nah, ternyata karena sesuatu dan lain hal, Satria sebelum jatuh tempo 5 Oktober itu sudah ditarik. Misalkan dia menarik tanggal 31 September. Nah, otomatis kan itu belum jatuh tempo, padahal jatuh temponya tanggal 5 Oktober. Ketika ada kasus seperti itu, berarti kan di sini nasabah telah melanggar kesepakatan. Iya nggak? Bisa dianggap si Satria ini ingkar janji nih. Orang dia janjinya mau ngambil tanggal 5 Oktober, belum sampai Oktober dia sudah diambil. Nah, otomatis ketika terjadi seperti itu, bank akan mengenakan penalti, istilahnya ya, penalti atau denda. Kenapa? Ya karena Satria sudah ingkar janji. Nah, di sini otomatis bisa diambil, cuma nanti akan kena denda oleh bank. Nah, untuk contoh soalnya, penarikan deposito yang belum jatuh tempo bisa dilihat. Nah, di sini penalti itu biasanya bank mempergunakan dua metode. Yang pertama, penalti dihitung dari selisih antara suku bunga deposito, ya suku bunga yang pada saat pembukaan deposito dengan suku bunga umum atau suku bunga yang ditetapkan oleh bank sesuai perjanjian. Nah, contoh soalnya tanggal 5 Maret 2020, Wina membuka rekening deposito di Bank Mitra Cabang Bandung dengan nominal 50 juta. Jangka waktu depositonya 6 bulan. Bunganya 21% dibayarkan saat jatuh tempo bunga. Nah, pada tanggal 5 Juli, Wina mencairkan depositonya. Nah, di sini kalau dia buka tanggal 5 Maret, otomatis kan jatuh temponya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, otomatis kalau nanti Wina sesuai perjanjian, dia baru bisa mengambil seluruh depositonya tanggal 5 September. Ternyata belum sampai tanggal 5 September, yaitu tanggal 5 Juli, Wina mencairkan depositonya. Nah, sehingga Bank Mitra menetapkan suku bunga tadi ya, suku bunga umum 18%. Kalau suku bunga deposito 21%. Nah, nanti penaltinya dihitung dari selisih bunga yang ini antara 21% dengan 18%. Nah, perhitungan penaltinya seperti ini. Nah, di sini 4 bulan jatuh tempo dari April ya, Maret ingat tidak dihitung. Ya, berarti dari April sampai Juli karena di sini Wina mencairkannya Juli. Berarti kan baru berjalan 4 bulan. Masih ada 2 bulan lagi harusnya. Nah, kalau sudah 4 bulan berarti tinggal dikali nominal depositonya 50 juta dikali 4/12 yaitu 4 dari April dan Juli. April sampai Juli 4/12 dikali 21%. Ini yang sudah menjadi hak Wina. Ya, karena kan sudah berjalan sampai 4 bulan sebesar 3.500.000. Nah, ternyata kan masih ada 2 bulan lagi nih. Nah, berarti di sini bunga dihitung berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Kalau tadi kan kalau dia sampai misalnya jatuh tempo sampai September kan dia akan mendapat 3.500.000 ya dengan suku bunga 21%. Karena dia ingkar janji, Juli diambil ya perhitungannya 50 juta dikali 4 sama-sama ya 4/12 cuman di sini enggak 21%. Tapi dikurangi oleh bank jadinya 18%. Otomatis di sini 3 juta. Sehingga seperti tadi yang saya bilang dihitung dari selisih suku bunga deposito dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Tadi kan kalau dia dapat 3.500.000, kalau pakai suku bunga yang sudah ditetapkan di awal untuk deposito
dengan selisih antara yang sudah suku bunga umumnya. Sehingga penalti yang dikenakan kepada Wina ya 3.500.000 dikurangi 3 juta. Sehingga Wina nanti akan membayar denda istilahnya atau bank akan mengenakan penalti kepada Wina sebesar 500.000. Paham ya? Nah, di sini untuk itu baru penaltinya yang dihitung. Nah, kalau untuk perhitungan pencairan depositonya seperti apa? Nah, di sini tanggal 5 Juli ya, dia mencairkan ya, sama seperti yang tadi depositonya Satria perhitungannya ya. Nominal deposito 50 juta, bunganya 50 juta dikali 1/12 dikali 21%, dia akan mendapat 50.875 ya, itu kalau dia normal sampai nanti September ya. Terus dikurangi apa? Jangan lupa biasanya untuk bunga ada pemotongan PPh. Ya PPh-nya 15% dikali 875. 131.250. Nah, kalau misal Wina sesuai kesepakatan kan udah ya tinggal dikurangi 50 juta sekian dikurangi 131. Tapi ingat di sini Wina ingkar janji, dia 5 Juli mencairkan padahal jatuh temponya adalah September. Sehingga pengurangnya ini juga nambah. Yang tadi penaltinya berapa? 500.000. Sehingga deposito yang akan diterima Wina ya 50 juta sekian dikurangi 600 sekian. Sehingga jumlah yang akan diterima Wina 50.243.750 itu lebih sedikit karena apa? Ada penalti di sini 500.000. Kalau tidak ada penalti nanti misalnya tanggal 5 September ya ini hilang. Ini hilang jumlahnya enggak 50.200 sekian tapi hanya 50.600 sekian. Kan lumayan ya. 500.000-nya enggak ada. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya juga sama ya dengan jurnal-jurnal penutupan deposito yang awal-awal. Nah, tanggal 5 Juli, deposito berjangka 6 bulan Wina 50 juta. Terus beban bunga deposito berjangkanya berapa? 875. Tadi ya, dia dapat bunganya sekian. Nah, di sini ada penambahan penalti. Ya, kalau penalti bagi Wina kan biaya ya. Kalau bagi bank adalah pendapatan. Masukkan penalti tadi ke pendapatan operasional lainnya sebesar 500.000. PPh-nya 131.000 sekian. Kas yang akan diterima Wina atau uang yang diterima Wina ya sama 50.243.000 sekian. Nah, itu tadi tentang penalti dengan metode yang pertama. Jadi selisih antara suku bunga depositonya dikurangi suku bunga yang sudah ditetapkan oleh bank. Ya tadi 21% dikurangi 18%. Ketemunya 3.500.000 dikurangi 3 juta. Sehingga penalti yang akan dikenakan Wina untuk metode yang pertama adalah 500.000. Oke, kita lanjut ke penalti dengan metode yang kedua, yaitu penalti dihitung berdasarkan jumlah bunga sebelum dipotong pajak dengan jumlah bunga setelah dipotong pajak. Kalau tadi acuannya adalah suku bunganya bank, kalau di sini adalah jumlah bunga sebelum ada pemotongan pajak dan jumlah bunga setelah pemotongan pajak. Contoh, misalkan penalti yang dikenakan kepada Wina sebesar 15% berdasarkan jumlah bunga sebelum dipotong pajak. Perhitungannya sama ya. Tadi 50 juta dikali 4/12 ya dari April, Mei, Juni, Juli yang sudah menjadi haknya Wina. Suku bunga deposito 21%, 3.500.000. Dia dikenakan penalti 15% sebelum dipotong pajak. 3.500.000 ini kan belum dipotong pajak. Berarti penaltinya 15% dikali 3,5, ketemunya 525. Itu sebelum pemotongan pajak. Nah, kita hitung lagi nih penalti setelah dipotong pajak.
perhitungannya sama ya, 3.500.000, cuman di sini ada pengurangan PPh dulu, 525, 2975. Nah, ini setelah dipotong pajak. Kalau yang di atas kan belum. Lanjut, baru kalian bisa kenakan penalti setelah ada pemotongan pajak. Kebetulan pemotongan pajak dan penalti sama-sama 15%. Sehingga penalti Wina 15% dikali 2.900.000. Kalau yang awal kan 3.500.000. Ingat di sini nanti dihitungnya kamu ngitung dulu sebelum dipotong pajak sama ngitung yang sudah dipotong pajak. Kalau yang di awal kan langsung 3.500.000 karena memang belum dipotong pajak. Kalau yang kedua, kamu harus memotong pajak dulu, baru kamu bisa kalikan dengan persentase penalti. Sehingga di sini penalti yang akan dikenakan Wina setelah dipotong pajak 446.250. Berarti ada 2 penalti ya. Nah, nanti ketika sudah jadi, oh ini penalti sebelum dipotong pajak 525 dan penalti setelah dipotong pajak 446. Nah, perhitungannya berarti sama atau jurnalnya 5 Juli, deposito berjangka 6 bulan Wina, 50 juta, beban bunganya sama, 875 karena ingat bunga deposito kan selalu sama. Pendapatan operasional lainnya 525. Nah, utang PPh-nya 131 dan kasnya 50.218. Ini yang akan diterima oleh Wina. Nah, saya pakai yang sebelum dipotong pajak. Kalau kalian mau pakai yang misalnya di sini kan sudah ditentukan ya berdasarkan jumlah bunga sebelum dipotong pajak. Berarti pakainya yang ini. Nanti kalau ada soal jumlah bunga setelah dipotong pajak, berarti kalian pakainya yang ini. Terlanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya 525 penaltinya. Jadi di sini bukan utang PPh ini ya, tapi adalah penalti dari persentase sebelum dipotong pajak. Lanjut kita ke perpanjangan deposito. Bu, deposito itu bisa diperpanjang nggak? Misalnya ya emang lagi nggak butuh duit, misalnya dia udah jatuh tempo 3 bulan, saya mau perpanjang lagi, boleh. Nggak masalah. Mau langsung ditutup juga boleh. Nah, di sini perpanjangan deposito terjadi setelah nasabah yang bersangkutan menyatakan untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Jadi di sini bank sudah tahu, oh nanti saya memperpanjang, atau misalnya nasabah sudah menginformasikan kepada si bank, oh saya mau nanti misalnya dia tanggal 5 Oktober habis. Nah, sebelum 5 Oktober dia udah ngasih tahu bank nih, Mas, Mbak, saya mau memperpanjang deposito saya dong. Oh, kalau sudah ada pemberitahuan nanti akan ada bank istilahnya sudah ancang-ancang atau sudah siap nih. Oh, ini nanti akan diperpanjang. Nah, contoh di sini. Contoh soal, misal Rahma memiliki deposito berjangka 6 bulan di Bank Mitra nominal 30 juta, bunga 20%. Jatuh temponya 10 Juli. Ya. Rahma menyatakan memperpanjang jangka waktu depositonya selama 6 bulan dengan suku bunga yang baru. Otomatis kan biasanya suku bunganya beda ya dengan yang baru. Nah, kalau yang lama kan 20%. Nah, ternyata Rahma menginformasikan nih atau menyatakan untuk memperpanjang jangka waktu deposito. Sehingga jurnal perpanjangan deposito yang akan dicatat oleh bank ya di sini. Dia jatuh temponya tanggal 10 Juli, ya berarti bank mencatat tanggal 10 Juli. Deposito berjangka 6 bulan Rahma, ya yang awal kan, sebelum dia memperpanjang 30 juta. Nah, yang dikredit, ya deposito berjangka 6 bulan Rahma sama, cuman di sini yang baru 30 juta. Deposito Rahma yang lama tidak bersaldo lagi, otomatis kan ini habis. Istilahnya udah ditutup nih, diganti dengan nanti yang baru dengan suku bunga yang baru 21%. Jadi jurnal perpanjangan hanya seperti itu, mengganti yang lama ke yang baru. Nah, nanti perbedaannya ya pada saat perhitungan jatuh tempo bunga, karena yang tadinya 20%
jadi 21%. Yang kedua, deposito telah jatuh tempo dan tidak ada pernyataan dari nasabah untuk menarik depositonya. Kalau yang pertama kan nasabah memberitahu ya, ada pemberitahuan. Bu, kalau misalnya udah jatuh tempo, cuma nasabah nggak ada pemberitahuan nih ke bank. Yang dilakukan oleh bank adalah bank akan menganggap bahwa jangka waktu deposito yang bersangkutan diperpanjang dengan memberlakukan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Pencatatan yang dilakukan tidak berbeda dengan pencatatan perpanjangan deposito yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi, kalau perpanjangan deposito yang pertama ketika nasabah itu menginformasikan. Jadi tinggal menutup deposito yang lama mengganti dengan deposito yang baru dengan suku bunga yang baru. Yang kedua, ketika tidak ada pernyataan pun dari nasabah, bank akan menganggap deposito itu diperpanjang secara otomatis karena nggak ngasih tahu nih. Kalau dia nggak memperpanjang kan otomatis pada saat jatuh tempo dia akan datang ke bank untuk menarik deposito. Nah ternyata di sini nasabahnya nggak ada info nih, berarti otomatis bank akan menganggap deposito ini akan diperpanjang dengan memberlakukan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Paham ya? Jadi bedanya ya, jurnalnya sama. Nanti perhitungan jatuh tempo bunganya, penarikan bunga, pencairan bunga, sampai penutupan deposito juga sama. Ingat, bunga deposito itu setiap bulannya akan selalu sama dan akan selalu dicatat oleh bank tiap bulan selama jangka waktu depositonya itu berapa. Kalau 3 bulan, ya 3 bulan itu ada pencatatan bunga setiap bulan. Walaupun itu sama ya, cuma nanti bedanya adalah di tanggal pencatatan. Paham ya untuk deposito ya? Nah, seperti biasa kalau yang masih bingung tentang deposito silahkan bertanya. Japri bisa atau WA saya. Nah, nanti seperti biasa saya akan kasih latihan soal tentang deposito. Biasa dari latihan soal seperti itu kalian akan ngerti. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.